Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perencanaan wilayah, Ibu Ajeng Nugraini Dewanti STMSC, Ibu Diana Novianti Tufel STMT, dan Ibu Mega Wimas STMT. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan tugas kami. Adapun anggota kelompok kami sebagai berikut. Baik, selanjutnya outline pembahasan kami yaitu pendahuluan, gambaran umum, kesesuaian dokumen, analisis, dan konsep pengembangan. Next. Dalam ETRW Kabupaten Gresik, dijelaskan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gresik ini adalah mewujudkan kabupaten berbasis industri, budaya, perikanan, dan pertanian, guna penataan ruang yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan. Terdapat pertumbuhan kegiatan yang tidak teratur, khususnya pada area kawasan industri yang dikelilingi oleh kawasan permukiman. Adapun tujuannya, dalam penulisan laporan ini yaitu menganalisis persoalan dan strategi melalui review dokumen perencana. Kemudian, terdapat sasaran yang disusun. Yang pertama, membandingkan kesesuaian muatan dokumen perencanaan dengan pedoman penyusun dokumen, mengidentifikasi faktor penyebab timbulnya persoalan, melakukan review upaya dan rekomendasi, dan yang keempat, menyusun listener terkait dengan upaya untuk mengatasi persoalan pengembangan wilayah yang telah dirumuskan. Next. Berikut batas administrasi yang membatasi Kabupaten Gresik, meliputi utara Laut Jawa, timur Selat Madura dan Surabaya, barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, dan selatan Kabupaten Lamongan. Next. Baik, berikutnya yaitu bab 2, gambaran umum pengembangan wilayah. Yang pertama pada dasar hukum sendiri pada rencana kawasan industri Kabupaten Gresik memiliki beberapa dasar hukum, di antaranya undang-undang, terdapat 11 undang-undang. Kemudian next, sebagai berikut. Kemudian terdapat 17 peraturan pemerintah sebagai berikut. Next. Kemudian terdapat 6 keputusan presiden sebagai berikut. Next. Dan juga 5 peraturan menteri sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah permasalahan dan dampak pengembangan wilayah. Yang pertama adalah pada aspek ekonomi, kecenderungan perolehan lokasi yang kurang baik bagi investor dari segi proses perizinan, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, keamanan, kepastian usaha, sesuai dengan rencana serta berdampak pada kaitannya pemerintah daerah untuk dapat menyediakan infrastruktur bagi kegiatan industri yang bertumbuh secara individual maupun menyebar. Next. Itu pada kepastian hukum memiliki permasalahan yaitu penggunaan lahan akibat belum ditetapkannya dokumen perencanaan kawasan industri sebagai jaminan landasan hukum untuk penetapan lokasi industri, sehingga menyebabkan sulitnya meyakinkan pada penyedia infrastruktur dan membangun penyediaan infrastruktur. Next. Baik, selanjutnya terkait permasalahan tata guna lahan, di mana permasalahan pertama yakini belum adanya kepastian hukum bagi lokasi perindustrian sehingga munculnya kegiatan industri individual secara tersebar. Dan ini berdampak pada sulitnya pelaksanaan pembangunan dan penataan ruang oleh pemerintah daerah. Kemudian posisi terminal yang dinilai kurang strategis menyebabkan belum optimalnya pengoperasian dan pemanfaatan dari terminal itu sendiri. Dan kemudian ya, kegiatan campuran fasilitas umum antara jasa komersial, perdagangan, dan bangunan umum yang menyebabkan bercampur kendaraan berat untuk industri dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir itu penumpukan aktivitas di pusat kota yang menyebabkan perjalanan penumpang tidak seimbang. Next. Berikutnya itu terkait permasalahan perubahan fungsi bangunan di sepanjang ruas jalan yang menyebabkan tidak terencana dan tidak disediakannya lahan parkir. Dengan begitu, banyaknya kendaraan yang memakai badan jalan untuk parkir sehingga arus lalu lintas menjadi tidak lancar. Kemudian kawasan industri pada wilayah selatan yang dikelilingi oleh kawasan permukiman membuat dikhawatirkannya akan berpotensi dapat terjadinya konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan industri di kemudian hari. Next. Baik, permasalahan selanjutnya yaitu adanya persebaran pembangunan industri yang bertumbuh secara individual yang berdampak pada sulitnya penyediaan fasilitas pengolahan yang mengakibatkan penurunan kelestarian lingkungan. Lalu ada distribusi kegiatan industri yang tersebar yang mengakibatkan ketidakseimbangan sistem lingkungan dan juga adanya limpahan sungai yang berbatasan langsung dengan jaringan arteri yang mengakibatkan banjir. Next. Selanjutnya ada banjir dan kemampuan lahan yang menampung air cukup rendah yang berdampak pada terganggunya arus lalu lintas dan juga terdapat jenis tanah grumosol yang tergolong labil yang berpotensi menimbulkan genangan dan rawan terjadinya erosi serta kondisi geologi yang berbukit-bukit berdampak pada ketidaklayakan suatu lahan untuk dijadikan kawasan industri. Next. Baik, mungkin langsung saja saya lanjutkan. Selanjutnya itu permasalahan prasarana, di mana pemakaian air yang sangat besar oleh industri besar ini akan berdampak pada belum terlayani dengan optimal terkait pelayanan air bersih yang seimbang. Next. Kemudian permasalahan kependudukan di mana angka IPM masih tergolong rendah yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing. Kemudian resistensi dari penduduk atas rencana pembangunan tempat pengelolaan limbaga 3 yang menyebabkan berpengaruh pada penurunan kelestarian lingkungan dan juga ada begitu penolakan dari penduduk atas rencana pembangunan pengelolaan sampah terpadu yang menyebabkan meningkatkan risiko ketidakseimbangan sistem lingkungan. Next.
Selanjutnya yaitu belum optimalnya pelabuhan Gresik dan juga jaringan kereta api yang berdampak pada pengangkutan barang komoditas ekspor masih berorientasi di kota Surabaya. Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait masih buruknya akses wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan perdesaan yang berdampak pada orientasi lebih bersifat ke arah luar daripada ke pusat kota. Selain itu, bercampurnya kendaraan berat yang berdampak pada terjadinya kesemrautan dan sering timbulnya kemacetan. Next. Adapun permasalahan lainnya seperti penuhnya sistem aktivitas yang berdampak pada kemacetan, lalu buruknya kondisi jalan dan akses wilayah yang berdampak pada belum optimalnya rute perjalanan, munculnya terminal bayangan yang berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan terminal, dan juga permasalahan terkait belum adanya rencana pengembangan yang berdampak pada kurang layaknya suatu wilayah dikembangkan sebagai KPI. Next. Selanjutnya itu kesesuaian dokumen. Adapun review dokumen di sini dilakukan dengan mengacu pada beberapa peraturan khusus kawasan industri, yakni yang pertama, pedoman penyusunan rencana pembangunan industri provinsi dan juga kabupaten atau kota, lalu kebijakan industri nasional atau KIN, rencana induk pembangunan industri nasional atau RIPIN tahun 2015 hingga 2035, dan rencana pembangunan industri RPIP Jawa Timur tahun 2019-2039, dan peraturan terkait kawasan industri lainnya. Baik, yang pertama yaitu review dokumen dari kebijakan industri nasional, di mana di sini berdasarkan muatan dari KIN sendiri untuk langkah-langkahnya, untuk keterangannya pada dokumen rencana master plan KI Kabupaten Gresik untuk poin 1 sudah sesuai, terdapat di RPJPD, dan untuk poin 2 isu strategis ini juga sudah tercantum ini dengan mendorong perkembangan pertumbuhan sentra produk, lalu poin 3 juga hanya terdapat analisis potensi sumber daya, namun tidak terdapat analisis terkait sektor unggulan. Dan juga untuk poin 4 sudah sesuai, maka untuk kesesuaian di sini tidak sesuai karena pada poin 3 tidak sesuai. Lalu untuk review selanjutnya yaitu RIPIN tahun 2015 sampai 2035, di sini untuk muatannya itu untuk pembangunan industri harus mencakup infrastruktur, kebijakan dan regulasi serta pembiayaan, di mana di sini untuk KI Kabupaten Gresik sendiri ini masih belum ada kebijakan atau regulasi terkait dengan kebijakan sektoralnya, maka untuk kesesuaiannya tidak sesuai. Lalu selanjutnya terkait dengan Peraturan Menteri RI nomor 110 tahun 2015. Di sini terdapat untuk RPI kabupaten atau kota disusun dengan memperhatikan poin A sampai dengan F, di mana di sini berdasarkan masing-masing laporan dari dokumen rencana itu telah sesuai dengan muatan poin A hingga F. Baik, selanjutnya itu terkait dengan Permenperin lanjutannya, hanya saja di sini lampiran format acuan. Di sini untuk format acuan sendiri pada laporan akhir atau materi teknis itu tidak sesuai karena tidak terdapat visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan, dan juga tidak terdapat strategi dan program pembangunan industri provinsi, kabupaten atau kota, yang dimana keterangannya dapat dilihat pada layar, sehingga untuk kesesuaian sendiri pada muatan Permenperin ini masih tidak sesuai. Lalu terkait dengan Permenperin nomor 35 tahun 2010, di mana untuk kriteria lokasi kawasan industri itu terdapat sebanyak 12. Di sini untuk analisis sendiri yang dilakukan itu tidak melakukan analisis multiplier effect, padahal analisis ini dapat menjadi acuan untuk sumber daya industri mendatang, khususnya pada kesiapan lonjakan tenaga kerja yang akan bertempat tinggal di wilayah studi, maka untuk kesesuaiannya tidak sesuai. Lalu selanjutnya untuk permen yang tadi telah saya sebutkan itu ternyata dicabut, kemudian diganti dengan Permenperin nomor 30 tahun 2020, sehingga untuk kriteria teknis kawasan peruntukan industri itu meliputi poin A sampai dengan F, yang dimana pada materi teknis ini tidak mencantumkan terkait dengan tempat pembuangan limbah, padahal dalam pembangunan KI minimal harus memiliki data terkait dengan tempat pembuangan limbah, baik laut, sungai, maupun diaplikasikan ke dalam tanah. Selanjutnya ada konsistensi luaran, di mana pada laporan pendahuluan beberapa luaran telah sesuai, namun tidak ditemukan adanya formulir hasil survei lapangan, di mana formulir tersebut menjadi salah satu luaran pada bab 1, kemudian pada laporan fakta dan analisa tidak dijelaskan dan dibuatkan sebuah sendiri mengenai potensi dan permasalahan umum, tetapi analisis yang disebutkan pada materi luaran hanya didapati 4 dari 8 analisis yang disebutkan, dan pada laporan akhir telah menjelaskan terkait dengan gambar umum kawasan, akan tetapi pada laporan akhir belum menjelaskan terkait dengan konsepsi rencana, yaitu ekoindustri. Next. Selanjutnya ada konstelasi, di mana beberapa data dari aspek belum memuat analisa dan muatan rencana, diantaranya aspek ekonomi, aspek tata guna lahan, kependudukan, dan juga transportasi. Next.
Baik, selanjutnya masuk kepada analisis di mana dilakukannya peninjauan atau review atas upaya dan rekomendasi pengembangan wilayah yang diberikan dalam perencanaan dan kawasan industri ini atas permasalahan yang telah diidentifikasi pada laporan faktor dan analisa sebelumnya, di mana untuk permasalahan ekonomi yang kecenderungan pengelolaan lokasi yang kurang baik bagi investor ini, rekomendasi diberikan terkait penyusunan review RW delineasi yang direkomendasikan atau dianggap layak untuk kegiatan industri. Kemudian untuk izin kegiatan industri pada kegiatan yang berada di luar kawasan, maka kedepannya untuk memberikan pengurusan izin perpanjangan pada pemerintah dilakukannya masuk diarahkan pada kawasan industri. Kemudian penentuan alternatif kawasan industri dengan infrastruktur lengkap yang harga lebih terjangkau. Kemudian permasalahan terkait kepastian hukum di mana ditetapkannya dokumen perencanaan kawasan industri sebagai jaminan dasar hukum yang dimana rekomendasi diberikan yaitu penetapan kawasan industri dalam bentuk dokumen rencana tata ruang dan dilengkapi dengan naskah hukum. Next. Berikutnya itu tata guna lahan di mana belum adanya kepastian hukum pula bagi lokasi perindustrian yang dimana rekomendasinya yakini terkait pemantapan hukum mengenai kepastian status lahan dengan upaya membuktikan status dan guna lahan. Next. Berikutnya itu permasalahan terkait kawasan industri yang dikelilingi oleh kawasan pemukiman, di mana rekomendasi diberikan yaitu KPI yang berlokasi di antara kawasan pemukiman dapat diarahkan untuk dikembangkan sebagai sentra industri kecil. Kemudian juga dapat kawasan industri tersebut harus memiliki green belt yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Next. Adapun kondisi fisik dan lingkungannya terkait permasalahan pembangunan industri yang bertumbuh secara individual di sepanjang jalan, kemudian akibat dari distribusi kegiatan industri yang tersebar tersebut, kepadatan penduduk yang terus meningkat juga sulit untuk dikendalikan. Dengan begitu, rekomendasi dapat diberikan yaitu penetapan kawasan industri dalam bentuk dokumen rencana tata ruang. Kemudian kegiatan industri yang berada di luar kawasan industri ini diarahkan untuk mengurus izin perpanjangannya termasuk ke dalam kawasan industri. Dan juga mengarahkan perizinan kegiatan industri yang baru supaya nanti ke depannya dapat mudah untuk dijaga pengelolaan kawasannya. Next. Kemudian untuk permasalahan berikutnya terkait limpahan sungai yang langsung ke jaringan jalan arteri dan juga terjadi banjir di beberapa kecamatan, rekomendasi dapat diberikan yaitu perlakuan khusus pada lahan yaitu dengan mengalokasikan pembiayaan lebih untuk pematangan lahan, penguatan lahan, serta pembangunan sistem jaringan drainase serta penyediaan sistem pengolahan limbah dan jenis industri polutan. Next. Baik, selanjutnya masuk kepada sampel rekomendasi penyelesaian permasalahan yang tidak tercapai dalam master plan sebelumnya, di mana kami sebagai penulis memberikan rekomendasi atas penyelesaian permasalahan yang belum diberikan. Yang pertama terkait tata guna lahan dan transportasi, di mana permasalahannya itu posisi terminal yang kurang strategis dan belum optimalnya terminal bundar sebagai terminal antar kota. Maka rekomendasi dapat diberikan yaitu dapat dilakukan analisis deskriptif evaluatif yang dimana kriteria untuk penentuan lokasi dari terminal tersebut kami ambil dari pedoman peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 132 tahun 2015, yang dimana kriteria dari penentuan lokasi tersebut dapat dilihat pada layar, dan kemudian dari kriteria tersebut juga menjadi variabel dalam dilakukan analisis analitik hierarki proses, di mana nanti dari analisa AHP ini maka diperolehnya kriteria penentuan lokasi yang prioritas. Next. Kemudian terkait permasalahan penumpukan aktivitas di pusat kota yaitu di kecamatan berikut, di mana dilakukan rekomendasi terkait melakukannya rencana struktur ruang sistem pusat pelayanan perkotaan melalui analisis skalogram yang dimana nanti akan kita peroleh gambaran peranan suatu kecamatan berdasarkan kemampuan masing-masing kecamatan. Kemudian analisis indeks sentralitas Marshall yang akan diperoleh yang nilai order tertinggi dan kemudian digambarkan sebagai suatu wilayah yang memiliki fasilitas pelayanan terbanyak. Next. Baik, untuk permasalahan terkait IPM di Kabupaten Gresik yang tergolong rendah, di mana direkomendasikan dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti pada layar, di mana variabel ini menjadi tolak ukur atas tingkat kualitas sumber daya manusia, yang untuk selanjutnya dilakukan analisis SWOT yang untuk dirumuskan kebijakan yang lebih adaptif, inovatif, dan implementatif untuk dapat meningkatkan variabel yang berpengaruh pada IPM di Kabupaten Gresik. Next. Selanjutnya, untuk permasalahan terkait adanya resistensi dan bentuk penolakan dari penduduk terhadap rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu, direkomendasikan untuk dilakukan penyusunan kebijakan teknis hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang seperti pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, di mana dengan hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan agar masyarakat ini dapat mempertimbangkan bahaya atas limbah industri terhadap kesehatan masyarakat umum. Next. Kemudian terkait pemantauan transportasi, yaitu dimensi buruknya akses wilayah dan desa akan ke pusat kota yang direkomendasikan mengembangkan jalan penghubung, kemudian meningkatkan kualitas jaringan jalan, dan juga mengembangkan prasarana transportasi. Kemudian permasalahan aksesibilitas dari dan menuju Pulau Bawen yang rendah, di sini diberikan rekomendasi mengembangkan prasarana transportasi laut berupa pelabuhan penyeberangan,
Dan kemudian munculnya terminal bayangan yang diberikan rekomendasi berupa peningkatan standar pelayanan penyelenggara terminal, kemudian juga penyusunan kebijakan teknis terkait penurunan dan pengangkutan penumpang yang harus dilakukan di terminal angkutan penumpang resmi. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu konsep penanganan persoalan. Yang pertama yaitu rangkuman permasalahan kawasan industri Kabupaten Gresik. Yang pertama yaitu sulitnya akses perizinan dan kepastian lokasi usaha yang diperolehnya yang berakibat belum ditetapkannya dokumen perencanaan. Yang kedua yaitu ditemukannya keadaan tata guna lahan yang tidak teratur. Yang selanjutnya yaitu masih buruknya akses wilayah bagian selatan ke pusat kota. Selanjutnya yaitu belum optimalnya penggunaan pelabuhan Gresik. Yang kelima yaitu bercampurnya kendaraan berat untuk industri dan kendaraan lainnya. Untuk yang terakhir yaitu ancaman bencana banjir dengan ditetapkannya kawasan rawan bencana banjir seluas 9.608,80 hektar atau sekitar 8,7% dari total seluruh luas Kabupaten Gresik. Next. Untuk konsep mengembangkan kawasan industri Kabupaten Gresik berdasarkan permasalahan prioritas dan ancaman yang telah diketahui, diperlukan suatu konsep yang mampu untuk menampung dan mencegah dampak yang akan ditimbulkan oleh permasalahan tersebut. Maka konsep yang tepat untuk mengembangkan kawasan industri Kabupaten Gresik adalah konsep ekoindustri. Konsep ekoindustri ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya dampak yang tidak diinginkan, maka diperlukan konsep simbiosis yang kiranya dapat saling menguntungkan antara pelaku maupun usaha industri dengan ekosistem ataupun lingkungan sekitar. Selanjutnya itu ada konsep kawasan industri pengelompokan. Yang pertama yaitu EIP adalah kawasan industri yang dikembangkan dan dikelola untuk memperoleh sebuah kawasan bisnis yang sempurna. Yang kedua ada BPX, adalah sekumpulan perusahaan yang bekerja sama untuk saling menggunakan kembali produk atau material yang berupa energi, air, dan bahan lain daripada membuangnya sebagai limbah. Yang ketiga ada EIN, adalah sekumpulan perusahaan yang bersama untuk memperbaiki performa lingkungan, ekonomi, dan sosial pada suatu kawasan. Next. Selanjutnya ada konsep kawasan industri, yakni pembangunan industri hijau yang bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta lingkup pembangunan industri hijau meliputi standarisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian. Yang dimana untuk konsep kawasan industri untuk pembangunan industri hijau ini terdiri dari strategi pengadaan syarat sertifikat industri hijau, di mana di sini pemerintah daerah dapat meminta sertifikat industri hijau kepada setiap industri yang berdiri di kawasan industri sebagai komitmen perusahaan untuk kooperatif dalam mewujudkan tujuan penataan ruang. Kemudian yang kedua yaitu dengan penetapan zona pengendalian pertumbuhan atau growth control, yaitu pengendalian pertumbuhan yaitu adalah TPZ yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya perlindungan karakteristik kawasan. Selanjutnya sistem jaringan jalan pada kawasan industri yang dikembangkan jalan utama yang merupakan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Next. Selanjutnya sistem jaringan transportasi laut yang mana di Kabupaten Gresik terdapat satu pelabuhan Kalimantan yang berfungsi sebagai pelabuhan industri yang sejalan dengan rencana pengembangan kawasan industri. Maka pembangunan pelabuhannya yang berkonsepkan Ecoport yang memiliki 4 pilar utama. Salah satunya pemenuhan semua persyaratan regulasi di bidang lingkungan hidup. Next, selanjutnya penutup. Terdapat 7 aspek permasalahan terkait pada kawasan industri Kabupaten Gresik. Terdapat 3 kali pernyataan tidak sesuai dalam 5 peraturan yang digunakan sebagai pertimbangan. Terdapat 2 aspek yang tidak ditemukan rekomendasi dan muatan rencananya. Terdapat 3 persoalan yang tidak memiliki luaran, yaitu aspek tata guna lahan, transportasi dan kependudukan, serta rekomendasi. Serta penulis yang banyak menemukan manfaat terutama terkait dengan kekonsistenan sebuah laporan rencana. Next, selanjutnya pembelajaran yang didapat yaitu pada pengembangan kawasan industri perlunya kebijakan regulasi sebagai persyaratan untuk pembangunan industri yang menjadi dasar penyusunan rencana. Keoptimalan kawasan industri hijau agar dapat meminimalisir dampak pembangunan sistem penanganan limbah, peningkatan kualitas SDM, keoptimalan pembangunan jaringan jalan, serta perencanaan mitigasi bencana pada kawasan industri. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.